Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan uswah hasanah, contoh bagi kita sekalian. Bapak Ibu jamaah, untuk mengisi pengajian kita pada malam ini, mari kita coba merefleksikan tentang, karena kita sudah berada pada akhir daripada bulan tahun Hijriyah. Menurut kalender, mungkin data hisab, saya tidak mengupdate data ruqyatnya. Tahun baru Hijriyah 1444 Hijriyah. Kalau saya lihat liburnya besok, tanggal merahnya. Tapi kita tidak ingin bicara tentang kapannya. Kita ingin merefleksikan malam ini tentang apa yang sudah kita lakukan dan apa rencana-rencana kita ke depan, sehingga semakin panjang usia kita, semakin banyak amal salehnya. Bila kemarin punya kekurangan, maka apa rencana-rencana kita agar ke depan kekurangan-kekurangan itu bisa kita sempurnakan. Refleksi dalam bahasa agama disebut dengan istilah muhasabah. Introspeksi diri terhadap apa yang kita lakukan selama ini dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Sebagai bahan refleksi, bisa kita ulang kaji satu sabda Nabi. Ada 4 aspek yang dipersoalkan nantinya di akhirat. Sebelum seseorang dihisab oleh Allah, dihitung amal kebaikannya berapa banyak, dihitung berapa kejahatannya. Sebelum proses perhitungan itu dimulai, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita tentang 4 aspek. Dalam hadis disebutkan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Kaki seorang hamba tidak pada hari kiamat bergeser sehingga ditanyakan kepadanya tentang 4 perkara. Dalam bahasa Arab, ketika digunakan kata lan, itu artinya tidak akan selama-lama. Tidak, dalam bahasa Arab kadang disebut dengan istilah, dengan kata lan, al-lan
Lam dengan nun, lan. Kon lan bahasa Aceh. Lan bahasa Aceh luat. Atau la nahi. Kadang maknanya diartikan dengan tidak. La diartikan dengan tidak, lan juga tidak. Bedanya adalah kalau la itu tidak, tapi pada momentum-momentum tertentu. Kemarin bisa tidak, hari ini bisa iya. Hari ini bisa iya, mungkin besok tidak. Itu ketika digunakan la. Pada saat digunakan lan tazula misalkan, atau dalam Al-Quran, lan tarda ankal yahudu, atau lan yang lain yang ada dalam Al-Quran, itu bermakna tidak akan selama-lama. Kalau kemarin tidak, hari ini tidak, besok tidak. Kalau bulan ini tidak, bulan depan tidak, bulan lalu juga tidak. Dia konsisten tidaknya. Maka ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran, lan tarda walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak akan ridha. Kapan? Selama-lama. Tidak akan ridha Yahudi dan Nasrani selama-lama. Hatta tattabi'a millatahum, sebelum kita mengikuti langkah mereka, agama mereka, jejak-jejak mereka. Lan tarda, seakan-akan selama-lama tidak akan ridha Yahudi dan Nasrani terhadap orang Islam hingga kita mau mengikuti millah mereka. Begitu juga ketika Allah menyebut lan tanalul birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Tidak akan sempurna kebaikan seorang hamba kapan? Selama-lama. Sebelum dia menginfakkan sesuatu yang paling dia cintai. Sebelum kita semua ini, sebelum menginfakkan sesuatu yang paling kita cintai, maka selama itulah belum sempurna kebaikan kita. Karena hari ini kita berbagi, kita bersedekah, kita berinfak hanya dengan barang-barang sisa. Hanya dengan barang-barang bekas. Hanya barang-barang yang tidak senang kita pakai lagi. Kalau baju bekas. Kalau sedekah hasil belanjaan tabapeng 2 juta pajak impres. Tinggal 2 ribu tengok, nyan yang tak terkah. Artinya memang tidak ada perencanaan. Tidak ada perencanaan bahwa kalau gaji saya segini, bulan ini, pertama yang dikeluarkan adalah sedekahnya, infaknya, kebaikannya. Yang dilakukan adalah tetap gaji-gaji sisa. Hasil uang-uang belanja-belanja yang sisa-sisa. Artinya bukan yang paling kita cintai. Dan itu bisa kita buktikan dengan kalau kita buka kotak infak di masjid manapun, jikalau puo peng 3 yang le atau peng 3 ribu. Menyala peng 3 ribu dalam kotak infak orang Jumaat atau malam-malam laganya. Yang menunjukkan kita telah menginfakkan sesuatu yang paling kita cintai, karena kadang kita lebih cinta uang 100 ribu daripada 2 ribu. Tapi bemutuah long. Rata masjid tajak. Oh gulung kop le dengku bili ura-ura Jumaat, le semayang Jumaat. Mutamon peng lagi gunung. Tai kun le gop le sedekah masjid yan. Le tan infak. Ban ke tepat mandum 1 juta rupiah tagai. Pejut karena peng 3 ribu. Peng 3 ribu kepusapat, maka paling susah terbeling-beling peng ura Jumaat ni. Ladom le 3 ribu, kan getik 3 ribu ke balok 2 kan yang gelipat 2 kan. 12 gelipat. Le gelipat 12 ke punyi-punyi long. Kiban susah urang wate ke buka, wate ke hitung. Itu menunjukkan bahawa sebagai refleksi kepada kita, saya dan kita semua,
bisa jadi belum menginfakkan sesuatu yang paling kita cintai. Beda dengan sahabat Nabi tempo dulu. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menginfakkan seluruh hartanya. Sampai habis semuanya, Rasulullah saja heran kepadanya. Sampai bertanya, wahai Abu Bakar, semua harta sudah kau infakkan di jalan Allah. Lantas apa yang tinggal untuk keluargamu? Jawaban Sayyidina Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Allah dan Rasulnya yang ditinggalkan kepada mereka. Artinya Allah menjamin rezeki mereka. Mani danyo kahana tingkatnya. Pani terus tingkatnya. Mulia tengku mantang ladung mata ke ceramah bersedekahlah. Nah perumah lagi likut ke dengar. Bersedekahlah. Wah rumah puyang na dalam kau mandung ke impak. Bungihlah kau. Pekan ke bersedekah mandung. Hai benar nak pegah. Dan ceramah yang paling kita cintai. Yang kenya tanah-tanah rumah tu mana motor-motor. Artinya kita tidak siap. Kenapa tidak siap? Karena itu terkait dengan persoalan iman. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Penduduk Mekah, orang Islam di Mekah, mereka lahir di Mekah, bekerja di Mekah, beranak di Mekah, menikah di Mekah, punya sahabat banyak di Mekah, mau hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Madinah itu kampung orang, kawan belum ada di sana, sahabat tidak punya, sahabat-sahabat dekat kita. Pekerjaan belum jelas, rumah hanya tabah, tempat duduk hanya jelas, lompat duduk untuk terus kudeh pada pun tak kerja. Kalau seandainya bukan karena iman, tidak mungkin para sahabat muhajirin mau berangkat untuk hijrah ke Madinah. Karena semua tinggal, sahabat yang dekat-dekat tinggal, bahkan keluarga yang tidak Islam tinggal. Kemudian harta benda tinggal, pekerjaan tinggal, mandum tinggal. Gedemjak ke dehu Madinah demi mempertahankan imannya, menegakkan, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena imannya itu yang kuat. Begitu juga seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kebun luas indah luar biasa di depan Masjid Nabawi. Ketika turun ayat kebunnya itu. Sehingga Nabi bertanya, kenapa kau infakkan kebun yang begitu luas? Kata sahabat tersebut, ya Rasul, kebun itulah yang paling kucintai. Maka perlulah ayat ini sebagai refleksi kepada kita, tanamkan dalam jiwa dan diri kita apa yang sudah kita berikan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita berikan untuk mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita berikan untuk Islam ini. Islam sudah banyak memberi untuk kita. Tapi apa yang sudah kita berikan untuk Islam ini? Jamaah Maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan bergeser tidak akan bergeser selama-lama sebelum ditanyakan 4 aspek itu. Kalau sudah ditanyakan, baru bergeser. Kalau belum ditanyakan, belum bergeser kaki kita. Tetap menetap di situ. Untuk menjawab berbagai macam soalan-soalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat aspek itu sebagai renungan kita, sebagai bahan refleksi, akan ditanyakan aspek pertama adalah an umrihi fima afnahu. Usia kita kemana kita habiskan. Allah tidak akan bertanya berapa usia kita. Allah tidak akan bertanya berapa usia kita. Apakah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Allah enggak akan bertanya tentang berapa usia kita. Yang Allah tanyakan adalah kemana usia yang Allah berikan itu kita habiskan. Amal ibadah apa yang kita lakukan untuk mengisi usia kita itu? Apakah usia kita pendek atau usia kita panjang?
Usia panjang bukan jaminan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan usia pendek bukan pula sebagai jaminan seseorang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Manusia terbaik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik adalah panjang usianya, bagus amalnya. Sering kita sampaikan berapa banyak ayat Al-Quran yang bicara tentang usia. Bahkan secara lebih jauh bicara tentang waktu. Bersumpah Allah dengan waktu. Kata Buya Hamka, usia kita ini secara biologis bisa pendek. Tapi usia kita ini bisa kita perpanjang. Walaupun secara biologis kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Imam Nawawi. Sudah wafat, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala puluhan tahun yang lalu. Tapi usianya panjang, namanya masih kita sebut-sebut hingga hari ini. Kitab-kitabnya masih kita baca di mana saja sebagai referensi umat Islam dan sampai hari kiamat akan menjadi bacaan-bacaan umat Islam. Padahal secara biologis usia Imam Nawawi ada yang menyebutkan hanya 43 tahun. Ada yang menyebut 41 tahun. Hanya 45 tahun usianya sudah wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi namanya masih disebut-sebut oleh orang hingga hari ini. Walaupun usia biologisnya sudah tiada, tapi namanya masih disebut-sebut. Kata Buya Hamka, itu tanda orang tersebut panjang usianya. Buya Hamka sudah wafat. Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama, Buya Hamka. Sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi namanya masih disebut orang. Kitab tafsirnya Al-Azhar masih menjadi panduan orang belajar Islam, menjadi panduan bagi mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir mempelajari Al-Quran. Tafsir Al-Azhar. Kadang-kadang tiap-tiap masjid dadakan tafsir Al-Azhar. Yang penting walaupun nak baca. Yang penting kerana lelarak buku yang kamu ada. Ini yang penting kita pahami bersama. Siapa misalkan penceramah Kiai Haji Zainuddin MZ katakanlah yang paling dekat. Baru berapa tahun kembali kepada Allah? 10 tahun kembali kepada Allah. Tapi atai tak motor bantapu dep radio cika thu gonyan hantom pernah thulung tiga be. Urang kahanale kagua ba Allah Subhanahu wa taala, tapi suaranya masih ada di radio. Usianya panjang. Di YouTube luar biasa kita lihat ceramah-ceramahnya didengar orang. Yang 4 malah bak masjid diputar ceramahnya. Menunggu Jumaat tiba. Orangnya sudah tidak ada, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala secara biologis. Tapi kata Buya Hamka, orang seperti itu usianya panjang. Kenapa? Dia menyiapkan kenangan. Usianya walaupun pendek secara biologis diisi sebagai kenangan-kenangan kebaikan. Karena pada hakikatnya hidup kita ini adalah sedang melukis kenangan-kenangan. Kalau banyak kebaikan yang kita lakukan, maka kenangan yang baik yang akan diingat orang. Oh, nyan tunggu, nyan berde ulama-ulama, tunggu-tunggu. Mantanyo yang biasa-biasa mentang. Lakukanlah sesuatu yang sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga ingat igop. Kita punya harta, infakkan, sedekahkan. Sehingga untuk otak kamate dikun legop. Jamun masjidnya maju tat. Otena dengku je. Otena buah je. Otena tunggu haji je. Masya Allah masjidnya maju. Jamun kotanya lagak tat. Jamun lagak tat kotanya. Tapi kahana lagak li. Bisa jadi kenangan. Jadi seorang pejabat, dia juga bisa memperpanjang usianya. Watai kabeh masa jabatan, tinggal ikut. Watai got nyanduk jamun, Masya Allah, good gli. Kemudian, pasai-pasai teratur. Anak-anak muda, nak gereja. Rumah-rumah sakit, hanale kutipan peng parkir. Yang babak rumah sakit, kutipan peng parkir. Padahal cik urung sakit jak kenandung.
Ada kutipan uang parkir. Apakah rumah sakit tidak sanggup menggaji tukang parkir 5 drawnya untuk hanya jaga Honda tanyo, jaga motor tanyo? Maka selama di rumah sakit masih mengutip uang parkir, selama itulah rumah itu masih sakit. Ini yang menjadi PR bagi kita. Jadi akan diingat orang. Begitu juga sebaliknya. Bila kita punya pimpinan, bila kita punya pemimpin, yang pemimpin itu sudah memimpin kita, katakanlah, akan tetapi karena hana apa? Karena hana betul, karena tidak sesuai dengan aturan agama, itu pun kita ingat. Oh majino bereta nawai panena. Hanam datang mau pegabi. Ini yang berkembang. Kenapa? Karena setiap apa yang kita lakukan itu adalah akan diingat orang. Dan secara psikologis, orang lebih mudah mengingat keburukan daripada mengingat kebaikan. Dulu sebelum meninggal, ada seorang pengusaha besar di Indonesia ini. Namanya Bob Sadino. Penjual telur. Di awal-awal kesuksesannya, saya baca biografinya. Di awal-awal kesuksesannya menjual telur. Beliau jual telur keliling kampung. Keliling kampung. Telur dia jual. Lalu ada ibu-ibu datang beli telur. 3 telur dibeli oleh ibu tersebut. Dibawa pulang ke rumah. Pas dibuka, telur ayam itu busuk. Ketika telur ayam itu busuk, merepetlah ibu-ibu itu. Nan mentang ibu-ibu. Batang pegah habar le ibu-ibu rupa jika anak kementang dengar tetangga heboh rumah samping unun ui ke likut mandum dia. Pai ka beliau pemano. Uji bro again. Ideh lum beliau bak Bob Sadino. Rupanya proteslah ibu-ibu ini. Apa yang dilakukan oleh Bob Sadino? Berapa telur yang busuk? 3 telurnya busuk. Tidak ada masalah. Saya akan ganti 2 kali lipat. Ketika diganti telur 2 kali lipat, nambah bawa manok kujo. Ngegantau lebah bawa manok yang kahana godle yang kabru. Di ibu-ibunya pegah bagop. Oh malam pereh dah belanjainan. Lebah bawa manok bro. Tablo baganyan ngegantau 2 kali lipat. Pegah mak urung manduk. Karena secara teori bila itu keburukan, bila itu kebaikan minimal akan disampaikan kepada 6 orang. Dan bila yang didengarkan itu adalah keburukan akan disampaikan minimal kepada 12 orang. Makanya keburukan lebih mudah menyebar daripada kebaikan. Media-media di Indonesia katakanlah katakan berita-berita, le berita bro daripada berita god. Pujut le berita bro, karena tanya apa yang baca berita galak ada yang bro. Tanya apa yang dengar berita tergalak, berita bro. Meibuh tu berita bro sehingga diungkap bad news is good news. Berita terburuk adalah berita terbaik. Jadi semakin bro berita, semakin lagu. Maka Haji kata dalam pepatah Arab, kalau mau terkenal, maka kencinglah di atas Kaabah. Yang bagah terkenal tu. Man kenal bro. Artinya yang aneh-aneh mana? Athai ka aneh, ka maju. Athai ka aneh, ka viral. Athai ka aneh, ka galak dia tanya. Pat namu pat pici tayam fashion week. Roh kuna obat tanya, hanamu puwapi. Kita tak punya identitas. Hana identitas tanya. Pak jalan. Jalan kan sudah diatur dalam agama. Ada hak pengguna jalan. Pulau meyaceh ino hana putia. Ina apa jalannya. Letak Honda murhim tandum. Motor tarem. Ini kan ingin mengajarkan. Mestinya kita punya identitas. Untuk bagian daripada mengisi usia kita. Dan itu akan dipertanyakan. Getanya untuk li Allah umu getanya mandung getanya li Allah. Umu kalong bi ho ka ba umu ya. Puna ka ibadah ngau umunya. Pu ka buat maksiat ngan umunya. Ho ta ba umunya. Pu ta temena umu ngau umunya. Pu ta keun ke gop gara-gara umunya atau tak pakai gop lang kebaikan gara-gara umunya.
akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thon yang kau likutnya, thonnya yang kakakku yang goh beli ke nuraja. Yang kakak kau likut tinggal tak taubat tak kai. Tinggal tak perbaiki, pat yang kurang tak pupah, pat hanapah tak dimang. Supaya ibadah kita kepada Allah, usia kita semakin hari walaupun semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan kematian, tapi terus kita isi dengan kebaikan demi kebaikan. Karena katanya, ana umrihi fi ma'afnahu wa an jismihi fi ma'ablahu. Jasad tanya hotaba, mata tu hotaba, punyung hotaba, jarau hotaba, kaki hotaba, nyo mandum kenang temannya. Yang ke ayat tapi ada baca surah Yasin utai malam Jumaat al yauma nakhtimu ala afwahihim. Walaupun kadang-kadang ada baca laju-laju artinya ada depu. Tapi hana masalah asyik. Maka aji perlep mena pengajian lagi. Allah tutup mulut kita. Kenapa babah ditutup? Kenapa mulut ditutup? Karena mulut ini bisa menipu. Bahasa mulut ini namanya bahasa verbal. Sedangkan bahasa tangan, bahasa kaki, bahasa telinga, bahasa mata ini dalam komunikasi disebut dengan bahasa non-verbal, gestur mimik. Kalau mulut bisa menipu, bahasa verbal bisa menipu, tapi non-verbal tidak bisa menipu. Lisan bisa menipu. Nama tetua. Hana jiko ujian. Dua aja. Telat ya. Pegah Pak Long. Ustaz. Nyoi long hana le ko ujian Ustaz. Tanya pergi hana ke ko ujian. Sakit lo Ustaz. Tanya ira ko. Ilon Ustaz kan. Buno bocor ban Honda Ustaz. Ngan so kaja. Ngerakan ko Ustaz. Na ngon tabot. Bo hoi ngonnya. Hai tu ngon Honda ji. Mata kuliah ulumul Quran. Tambang lah lokal. Dua. Ban dua Honda. Yang sakit lokal lain. Dua. Beda meja. IPKJ yang long tanya. Apa yang dimaksud dengan ulumul Quran? Tidak. Saya ingin mengetes dan menguji kejujurannya. Saya buka, saya bilang, keluarkan kertasnya, ambil pulpennya, tulis namanya, tulis nomor induk mahasiswanya, tulis mata kuliahnya. Pertanyaan pertama adalah, di mana ban motormu itu bocor? Di jalan mana maksudnya? Sama mana pengut? Jadi rupaji mau beda ada jawaban. Yang tidur pegah jalan Pasir. Yang tidur pegah jalan Darussalam. Lalu ketika tanyakan kembali, ban mana yang bocor? Ban depan apa ban belakang? Rupanya dua-duanya juga salah jawab. Wate tak cek. Yang betul ke pegah. Nyo iro ke nyo beda jawaban. Hana mungkin masak dua kai Honda kau bisa beda-beda. Hana Ustaz panena katelat menjaga aku jaga dengut telat Ustaz taboh kos kamu dua. Alasan. Kenapa? Karena memang bahasa verbal ini bisa menipu. Maka letak caleg banyak politisi. Kenapa kita berasa tertipu sama kadang-kadang sama politisi kita walaupun bukan politisi dulu semua ya. Karena bahasa lisan. Gestur ini nggak bisa ditipu. Orang lagi sedih. Mungkin dia nggak ungkapkan dengan kata-katanya. Aku lagi sedih, nggak pernah dia katakan itu. Tapi air matanya menetes. Raut wajahnya yang luar biasa. Bahkan ada satu buku, judulnya itu menarik. Membaca pikiran orang seperti membaca buku. Beda aja tanya. Tacok HP mentang dengku, cewek di telepon dengan perumoh di telepon beda. Mesti tanya nak selingkuhan tu telefon tanya. Nyan tetap beda. Cara mana HP mentang beda. Tapi menyop rumah tu telefon. Nyan assalamualaikum. Puna. Ai menon o gaji wak ka. Nyan perumohnya pasti perumoh. Tapi menyaururung ke nyan cewek di kantu kadangnya sekretari totom. Nyan trep dah berhabahan dari ngongon didaduk nak muput bagi kopi dah tebit han dah berhabahan. Kedeh bak sago, duduk dang bak sago musada long. Menyana bungong inai ke nyanya nabeh yang bungong yang talut.
Abeh on bungong si baba. Karena hana teteh memangnya ndak berhabah. Kenapa? Karena ini bahasa tubuh. Tidak menipu. Karena bahasa tubuh ini tidak menipu, Allah akan bertanya pada bahasa tubuh ini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Karena mulut kita sering menipu, dikunci oleh Allah, ditanyakan pada bahasa tubuh kita. Ditanyakan pada tangan, ditanyakan pada mata, ditanyakan pada telinga, ditanyakan pada kaki. Ditanya mandum. Nyahai temai pengun awayan, memang lagi ngandra woi. Ditanyakan jasad kita kemana kita bawa. Mata pu tahu. Jaro pu tamat. Aki hoi ya. Ate pui pikir. Pikiran pui pikir. Punyung pui dengar. Mandung katanya. Man menyesalah taman fa'aka. Kipan cara dah jawab. Tanya oleh Allah. Mata ho kaba. Anak ku bataho ya Allah. Kan pu anak ka bataho. Cimata cika bataho kena. Kaku dupu. Matuji. Pu ka pegah hai mata. Anakku awaknya bacut. Awaknya yang tahu. Awaknya jalan ni nampak aku duduk mak kedai kopi nak aku boleh tiga. Kepu kau. Angkanya hom lah kalau lewat ke aku ju. Baik rugau. Angkanya katanya nyamunya mainkan seandainya enggak bisa kita jawab. Gimana? Makanya refleksi aku tobat. Tahun baru belagai urung baru. Tahun baru belagai bajai baru. Tahun baru belagai anak bayi lahir. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an ilmihi ma fa'ala bihi. Ilmu kita ke mana kita gunakan? Ilmu apapun. Ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu psikologi, ilmu politik. Nya ilmu mandumnya termasuk ilmu agama. Nya ilmu yang kena laule danyo. Bahkan termasuk mungkin cara pegat sesuatu macam-macam. Nya nota ditanya oleh Allah tengok. Hotaba ilmunya yang kagebi oleh Allah. Wa 'allama Adamal asma'a. Kagebi ilmu oleh Allah. Allah memberikan ilmu kepada kita. Kemana ilmu itu kita bawa? Ngan ilmunya puta pucara enggak, puta pengegop. Ngan ilmunya pu je kebahan untuk hina gop atau kebahan untuk sentuh gop. Ngan ilmu ketanya yang kanannya, apakah kita untuk ingin merusak orang atau memperbaiki orang? Ditanyakan ilmu kita. Bodoh mentang ilmu. Tanya yang birokrat, ilmu birokrasinya. Tanya yang politisi, ilmu politiknya. Tanya yang dosen, ilmu dosennya, guru, ilmu gurunya. Mandung katanya. Ya yang na YouTube tepo-tepo nyampi katanya. Oh tabah YouTube lewenya oka. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk urang akhirat nyan baru tersadari masya-Allah. Yang keinan leda urung menyesal, untuk mati mentang kan menyesal. Ya Allah. Seandainya lagi nyan kejadian ya Allah, sungguh halum bubut lagi nyan ya Allah. Tapi karena hana tersadari tanya mentang sehat, mentang udip. Maka ji cerita tentang mati yang pah tak pegah ciba urung mati. Karena urung matinya cakap ketengah kondisi mati kayaknya. Nyo tak pegah mati ba urung udip. Tak pegah ajak waji ba urung galom jak waji. Hanam ke apa? Tak pegah ba urung podakun urung sakit ba urung sehat. Yang susah tak pegah. Walaupun you pegah untuk memberikan penyadaran-penyadaran. Jamaah maghrib yang berbahagia. Wa ammalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta yang kita peroleh, harta yang kita punya hari ini. Harta kita nyonya ni bayangkan kira na ju. Tak bayangkan kira tu ya merumah kita nyo, ya lampu kita nyo, ya Honda kita nyo, ya motor kita nyo, ya uncian kita nyo, ya jam kita nyo, bajet kita nyo, kata sok-sok nyo, HP kita nyo. Nyan bayangkan ju laule. Entu kita nyo orang akhirat. Yang pertama kita nyo min aina iktasabahu pataco. Pataco. Na rumah ngempeng pun tak buka rumahnya. Puna dicekak tak kuan yatim duara lah kampung. Puna takah peng-peng PBA ini. Puna tacok peng-peng masjid ini. Puna tacok peng-peng rakyat ini dalamnya. Ngan tak buka rumah, tak pakai tanya ka indah tak mangat tak spring bed rumah meningkat-tingkat. Nyan tak bayangkan aja atranya. HP yang na bak tanya nyo ngempeng pu dah belau. Ui bi pre legap. Atau bukan napi proyek. Gara-gara ijok pi ke tanya sehingga urus-urus lain hana pi.
Nyan fikir juga roh. Motor katanya nyan diplah bahan tu bahan. Bahan anak yatim, bahan kaum duafa. Sebab yang bermasalah sampai lanang roh katanya tetap kaum duafa, punya kaum put pa nam masalah je. Harta tacok kaum duafa tu mandum yang duafa yang put pa yang minta ke roh yang. Itu untuk memberikan kesadaran kepada kita bahawa akan dipertanyakan dari mana. Wa fima anfaqahu, dan kemana kita infakkan. Harta kana tak peroleh dari cara-cara yang baik, dari gaji-gaji yang halal. Lalu pertanyaan selanjutnya, leuhkah halal cara minta? Tabalun. Karena naurung dia memperoleh harta dari cara yang baik, tapi disalurkan pada tempat yang tidak baik. Gaji halal, pendapatan ke halal, gebili Allah, harta halal, tapi gecok hartanya untuk bermaksiat kepada Allah. Gemain judi online, gemain prostitusi online, gemain berbagai macam kemaksiatan. Nah, orang lagi kan. Otak datanya, hai kamu pun masih urusan kah? Ya, urusan kah? Peng roku. Yang katingan aja ke video dan MT kah? Peng roku. Harta roku. Gaji roku. Urusan kah? Ya, ni kayaknya merasa roku. Urusan dah. Yang jadi datang urung ini. Yang tak kena urung pakai ni hanan tamayang. Urusan kah? Tengah dia mah dah jadi datang urung le. Yang anak miam dan cinu datang anak miam. Baik minta terkah ini. Anak miam pun minta terkah dah. Tekad Tuhan dia minta terkah. Urusan ron. Ron tu. Ayah long pikon. Itu persoalannya. Kemudian harta itu kemana kita bawa? Dapat hartanya. Nah orang tu dia peroleh harta itu dari harta haram. Peng korupsi, peng cuwa, peng rampok, peng kriminal. Tapi untuk pegat masjid. Untuk pegat balai pengajian. Pegat balai pengajian dari peng-peng sabunya punya pegat. Bangai yang umil dalam balai pengajiannya. Puji anak berkat. Makan ulama-ulama tanya ladum. Cihang itu yang peng-peng pemerintah ladum. Puji kadang ladum. Karena kepegang. Ani na pe hanam dah tengok habis. Kam lawak. Anda doh tegak lawak tepo kayan. Tidak diambil ada sebagian kadang-kadang ulama-ulama kita. Gure-gure tanya. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bergantinya tahun, bertambahnya usia. Artinya semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bergantinya tahun menunjukkan semakin banyak beban dan kewajiban-kewajiban kita. Sehingga kita mesti menjalankan semua kewajiban dan tugas-tugas tersebut. Mudah-mudahan bergantinya tahun, panjangnya usia kita, semakin banyak kebaikan dan amal saleh yang bisa kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.